Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo pemirsa. Kembali lagi bersama saya Vicky Apriana dalam acara Baca Koran edisi 14 Mei 2024. Kita ke informasi yang pertama yang dilansir dari lampungNewspaper.co.id dengan headline Kapolres Lampung Utara ingatkan anggotanya jauhi narkoba. Dari Lampura diberitakan, Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rakresna SHSIK MSI kembali menekankan kepada seluruh anggotanya agar menjauhi dan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba yang menjadi musuh negara. Penekanan itu disampaikan orang pertama di Polres Lampung Utara ini saat memimpin apel pagi di halaman Mapolres setempat pada Senin 13 Mei 2024. Kapolres AKBP Teddy Rakresna mengatakan, dampak dari penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya sekali karena orang yang menggunakan narkoba pikirannya sudah di dunia lain. Bagi anggota yang masih mencoba-coba memakai narkoba, tolong berhenti dari sekarang, ujarnya. Ia berujar, apabila masih ditemukan adanya anggota yang terlibat penyalahgunaan barang terlarang tersebut, maka akan kita tindak tegas diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Para peserta apel sekalian, tolong sayangi baju kita. Ingat keluarga, orang tua, dan anak istrinya, ungkapnya. Kapolres pun menyatakan perang terhadap peredaran barang haram tersebut karena merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya tindak kriminalitas. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari radarlampung.bacakoran.co dengan headline Pasca bencana alam, beberapa wilayah Sumbar masih lumpuh. Dari Padang diberitakan, penanganan bencana alam banjir dan longsor yang melanda di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Barat, salah satu hal utama yang harus segera dikerjakan, yakni pembukaan jalan penghubung antar kota yang masih lumpuh. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes RD Adri Mulan Caniago mengatakan, saat ini Polri bersama stakeholder terkait berupaya melakukan penanggulangan dan pemulihan dari dampak banjir tersebut. Selain mengakibatkan puluhan orang tewas, bencana alam juga mengakibatkan jalan nasional yang menghubungkan Padang dan Bukit Tinggi terputus. Kita bersama instansi terkait sedang melakukan perbaikan secepatnya karena ini jalan vital yang mengakibatkan kesulitan warga untuk beraktivitas, kata RD dalam keterangan tertulisnya. Untuk itu, kata RD, masyarakat yang ingin berpergian dari Padang ke Bukit Tinggi atau sebaliknya diimbau untuk menggunakan jalan alternatif, bisa lewat Malalak, namun di sana juga terjadi longsor sedang diupayakan untuk bisa dilewati. Selain lewat Malalak, masyarakat juga bisa melewati jalan alternatif kedua, yaitu jalur Sitinjau, Solok, dan Singkara. Selain melakukan perbaikan akses jalan, Polri juga mengirimkan tim bantuan kesehatan dari Bidokes Polda Sumbar untuk memberikan bantuan medis kepada korban yang berada di Bukit Tinggi, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Polda Sumbar membuka posko untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan agar para korban mendapatkan perawatan dan pemulihan kondisi kesehatan mereka. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari radarlamsel.co.id dengan headline Tak pernah dapat peringatan, Made Suwisnu Ngabdi berhentikan aparatur desa secara mendadak. Dari Palas diberitakan, pemberhentian 3 aparatur desa yang dilakukan Kepala Desa Bali Agung Made Suwisnu Ngabdi dianggap tidak mengikuti prosedur. 3 aparatur desa dinyatakan diberhentikan secara tiba-tiba tanpa alasan oleh Kepala Desa Bali Agung. Pada Sabtu 10 Mei, Made Suwisnu Ngabdi menyatakan peringatan pemberhentian aparatur desa itu telah dilakukan sejak 1 tahun yang lalu. Peringatan untuk aparatur desa itu diberikan lantaran dianggap tidak bisa bekerja dengan baik. Peringatan itu dilakukan agar aparatur desa bisa memperbaiki kinerjanya. Namun, kenyataannya aparatur desa yang diberhentikan tak pernah mendapat peringatan atau teguran dari kepala desa. Pemberhentian tersebut dilakukan secara mendadak oleh kepala desa. Pemberhentian aparatur desa buntut pemilihan calon legislatif Kabupaten Lampung Selatan itu justru semakin menguat, lantaran kepala desa telah mengangkat ketua RT yang memiliki peran dalam pemilu lalu.
Salah satu narasumber Radar Lamsel mengaku sebelum dipecat dirinya tidak pernah mendapat pemanggilan atau peringatan dari kepala desa. Pemberhentian itu dilakukan secara mendadak pada 29 April lalu. Sejatinya, kata dia, jika memang terdapat kesalahan kepala desa memberikan teguran kepada aparatur desa sebelum diberhentikan. Menurutnya, pemberhentian kepala desa tersebut sebagai buntut pemilu pada 14 Februari lalu. Lalu terlihat dari pengangkatan ketua RT yang dilakukan oleh Mades Wisnu Ngabdi dalam beberapa hari belakangan. Narasumber ini menjelaskan, Kepala mengangkat orang-orang yang memiliki peran pada pemilu 14 Februari lalu. Ada 6 ketua RT yang diberhentikan Wisnu dan 1 mengundurkan diri. Pemberhentian ini soal politik sangat terlihat pada pengangkatan RT baru-baru ini, di mana yang diangkat itu orang-orang dia yang memberikan dukungan untuk kakaknya saat pemilu kemarin, sementara RT yang diberhentikan tidak memberikan dukungan. Sementara, Kepala Desa Bali Agung Mades Wisnu Ngabdi belum memberikan keterangan atas pengangkatan ketua RT tersebut. Panggilan serta pesan dari Radar Lamsel juga tak mendapat jawaban dari Kepala Desa Bali Agung tersebut. Baik pemirsa, demikian Baca Koran edisi hari ini. Sampai jumpa di Baca Koran edisi berikutnya. Saya Viga Apriana, pamit undur diri. Sampai jumpa.